ada 3 sorban bersejarah bagi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Tentunya kalian-kalian sebagai warga Nahdlatul Wathon, penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, atau warga-warga Nahdlatul Wathon yang milenial, yang masih muda, yang tidak pernah sempat bertemu ngaji langsung dengan Bapak Maulana Syekh, tentu tidak tahu cerita imamah atau sorban Al-Maghfurlah yang sangat bersejarah. Yang pertama, sorban beliau adalah sorban beliau yang terbakar dulu saat beliau belajar, saat beliau mutalaah membaca kitab kuning. Karena nikmatnya beliau belajar, tidak sadar sorbannya terbakar. Karena nikmatnya belajar, maklum yang namanya orang dulu tidak seperti kita sekarang ini. Ada listriknya, ada penerangnya, ada inarohnya. Kalau dulu ya masih menggunakan sangat sederhana, masih menggunakan minyak tanah. Kok bisa terbakar? Bagaimana gambarannya bisa terbakar? Karena dulu kalau orang mau belajar, pegang kitab, bukan lampunya, minyak tanahnya di depan, tidak ditaruh di belakang, agar sinarnya seperti itu. Jadi lampunya di belakang dan kitab di depan. Itu cara orang belajar tolaah dulu. Dan biasanya kalau orang nikmat begini dia, termangguk-mangguk dia. Karena nikmatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh belajar, tidak dia sadar ternyata azabahnya. Tahu azabah? Ekor imamahnya itu. Itulah yang masuk ke lubang daripada lampu yang ada di zaman itu. Terbakarlah sorban atau imamah Bapak Maulana. Tapi beliau tidak sadar, beliau tidak tahu karena nikmatnya. Siapa yang tahu imamah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh terbakar? Yang tahu adalah ibunya, Hajjah Halimatus Sa'diyah. Ibu beliau, Ummi Hajjah Halimatus Sa'diyah, tahu dari mana sorban Bapak Maulana Syekh terbakar? Tahu dari baunya, bau gosong. Ada sesuatu yang terbakar. Akhirnya ibunya keluar lari mencari Al-Maghfurlah yang sedang mutalaah di ghurfahnya, di roomnya. Ternyata imamah sorban Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang terbakar. Spontan dan seraya Ummi Hajjah Halimatus Sa'diyah teriak kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan, sorbanmu, imamahmu kebakaran. Inilah cerita yang pertama. Inilah sejarah imamah yang pertama yang terjadi pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu di mana kejadiannya? Di Mekkah Al-Mukarramah, bukan di Pancor. Karena Bapak Maulana Syekh belajar diikuti oleh umi beliau karena kecintaan ibunya kepada beliau. Setiap beliau berangkat belajar selalu didoakan oleh ibunya, mudah-mudahan EP mau ilmu barokah, seperti yang sudah kami ceritakan. Ini sejarah yang pertama. Imamah yang bersejarah bagi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah imamahnya yang terbakar tatkala mutalaah. Imamah beliau yang kedua yang bersejarah adalah imamah beliau, sorban beliau yang bisa memadamkan api. Beda. Sorbannya yang pertama tadi terbakar dengan api, imamahnya yang kedua adalah bisa memadamkan api. Di mana kejadiannya ini? Kejadiannya di Bermi. Kejadiannya di Darul Hizbi, di rumah beliau di Gedeng Desa. Di sanalah tempat beliau mengarang Hizib Nahdlatul Wathon yang namanya Darul Hizbi. Di sanalah lahirnya Bapak Maulana Syekh. Di sanalah lahirnya Tuan Guru Bajang. Tidak semua cucu beliau lahir di sana. Ya, yang saya tahu Tuan Guru Bajang lahir di sana, di di Darul Hizbi itu. Singkat cerita, bahwa tatkala Bapak Maulana Syekh pulang mengaji, karena tradisi beliau pagi, siang, malam beliau mengadakan pengajian keliling kelompok pada khususnya secara alam zahir. Lain halnya kalau alam batin beliau sudah ngaji kemana, itu sudah lain pembicaraan, tidak masuk akal sudah itu. Sepulang beliau, setiba beliau di Bermi, setiba beliau di Darul Hizbi, setiba beliau di Gedeng Desa, tiba-tiba yang beliau saksikan lautan api. Pancor pada waktu itu melautan api. Tidak ada satu tempat pun kecuali di sana ada api, karena semua rumah terbakar. Turunnya Bapak Maulana Syekh dari mobil beliau,
langsung beliau membuka sorbannya. Dengan sorbannya lah beliau padamkan api yang berkobar pada waktu itu. Inilah namanya imamah karomah. Itu yang terjadi pada wali-wali Allah. Kalau imamah yang pertama tadi terbakar dia. Saat beliau belajar, imamahnya terbakar. Sorbannya terbakar karena nikmatnya mutalaah. Imamahnya yang kedua bukan terbakar tapi memadamkan api. Itulah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana imamah-imamah itu sekarang? Ya, kebanyakan ada di Syekhuna Hamzan Wali II, di Raden Tuan Guru Bajang. Karena beliau yang diberikan. Sementara imamahnya Syekh Hasan Al-Masyad itu yang diberikan kepada Tuan Guru Sakti. Ya, kenapa demikian? Ya tidak tahu. Itulah maunya Maulana Syekh. Kenapa tidak diberikan yang lainnya? Kenapa tidak diberikan kepada muridnya? Itulah maunya beliau. Ada juga diberikan kepada murid-muridnya sorban-sorban yang ada diberikan. Cuman yang karomah tadi yang bisa memadamkan api ada di Raden Tuan Guru Bajang. Syekhuna Hamzan Wali II. Itu yang imamah beliau yang kedua. Imamah beliau yang ketiga lagi, ini imamah yang karomah. Sejarah imamah yang ketiga yang ada pada Al-Maghfurlah adalah imamah beliau yang bisa merubah sesuatu menjadi ular. Mirip-mirip kayak tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini terjadi, siapa yang menyaksikannya? Ini kami diceritakan oleh Mami Gede Samsul namanya. Salah satu cucu Bapak Maulana Syekh juga. Memang semua cucu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh punya kelebihan masing-masing. Bukan hanya cucu Bapak Maulana Syekh, semua kita punya kelebihan masing-masing. Likulli syakhsin maziyah. Setiap orang punya kelebihan. Bembek punya kelebihan, ayam, manuk punya kelebihan. Semua kita punya kelebihan masing-masing. Demikian halnya juga dengan cucu Bapak Maulana Syekh, punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi imamah yang ketiga ini, singkat cerita, datanglah Mami Gede Samsul ini. Tatkala datang Mami Gede Samsul, diperintahkan oleh Bapak Maulana Syekh untuk mengambil sebatang kayu. Sebatang kayu kurang lebih sebesar ini, sepanjang gini. Bapak Maulana Syekh memerintahkan ke Gede Samsul, coba lihat itu. Lihat matanya, bergerak matanya. Bergerak matanya itu, kayu ini. Kayu ini mirip ular, tapi pendek. Mami Samsul diperintahkan oleh Bapak Maulana Syekh, mek gitak matanya. Mami Samsul ini dia lihat mata ular itu. Mata kayu ini, yang mirip-mirip bentuk ular. Bergerak matanya katanya. Ketik. Nah, tatkala Mami Samsul ini bawa kayu yang hanya pendek ini ditaruh di depan Bapak Maulana Syekh. Lalu Mami Samsul diperintah oleh Bapak Maulana Syekh, ke metaek. Kayu suruh taek. Taek li kayu Mami Samsul. Langsunglah Bapak Maulana Syekh membuka imamahnya. Membaca doa, tidak diceritakan doanya. Dengan imamah ini Bapak Maulana Syekh pecut pecut kayu ini, pas. Langsung kayu sakontek baru berubah jadi ulah pelik. Spontanitas. Berubah kayu menjadi ular yang besar. Sugul taipenekku si takut si legar ke bahasa Mami Samsul. Itulah karomah, itulah imamahnya Bapak Maulana Syekh, bisa merubah sesuatu kayu menjadi ular. Dan ular itu diperintah ke ini waingku mek jauh anang gunung Rinjani nek mek ganggu ya. Akhirnya terbanglah ular itu. Siapa yang naik di atas ular? Mami Gede Samsul. Ngelining ular ini di Gunung Rinjani. Kata Mami Samsul, ternyata di Gunung Rinjani itu yang saya lihat bukan gunung, istana di sana katanya. Ternyata di Gunung Rinjani itu istana. Diajak keliling beliau oleh ular ini, yang kayu tadi. Sahidnya, poinnya bahwa imamah Bapak Maulana Syekh bisa merubah sesuatu menjadi ular. Itulah yang namanya karomah. Yang namanya karomah adalah amrun kharikun lil adah, yang luar daripada kebiasaan, yang sulit akal sehat untuk menerimanya, tapi bisa diterima hanyalah dengan iman. Sama halnya dengan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi, mukjizat yang ada pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Allah Musa berubah menjadi ular, biasa. Tongkat Bapak Maulana Syekh yang pernah berubah menjadi ular juga ada, yang dipegang oleh Tuan Guru Bajang waktu ke Gunung Rinjani. Sudah kami ceritakan dulu.
di Muzayyin Sobri Channel. Itu alhamdulillah banyak yang nonton, banyak yang ketahui. Silahkan kalau kalian belum ketahui, belum tonton, silahkan cek nanti di Muzayyin Sobri Channel. Sudah kami ceritakan di sana. Inilah 3 imamah al-maghfurlah yang bersejarah yang harus kalian tahu sebagai warga Nahdlatul Wathon milenial. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bacakan kepada guru besar kita Al-Fatihah, demikian juga kepada guru-guru beliau, semua keluarga beliau. Mudah-mudahan kita iring beliau dari dunia sampai akhirat masuk surga bighairi hisab dengan berkat Al-Fatihah. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.